Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, tepatnya di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan dengannya kita bisa mengikuti kegiatan mentoring pekanan di setiap minggunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semuanya. Dan kita juga menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah nabinya dan tergolong menjadi orang-orang yang nanti kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat darinya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang bagaimana agama ini mengajarkan kita berbuat baik kepada orang yang paling dekat dengan kita ataupun orang yang paling berjasa kepada kita, yaitu adalah kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah agama, bukan karena perintah seseorang oleh guru, oleh ustadz, oleh aturan manusia atau undang-undang atau peraturan daerah, tidak sama sekali. Tetapi ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan langsung dalam Al-Qur'an kepada umat manusia. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-23 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah kami perintahkan kepada kalian untuk janganlah kalian itu menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, dalam salah satu riwayat, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ketika ia bertanya kepada Nabi SAW, ayu amalin ahabbu ilallah, kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya Rasul, amalan apa yang paling utama kalau dikerjakan? Nabi menyampaikan, sholat tepat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apalagi ya Rasul? Tsumma birrul walidain, kemudian kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayun ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasul? Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Anak-anak sekalian, ayat dari surat Al-A'raf ke-23 dan juga hadis ini menjadi isyarat bahwasanya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan karena ada aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi ini adalah murni Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan. Namun yang menarik daripada kedua ayat ini, anak-anak sekalian, adalah Allah mengingatkan kepada kita, telah aku perintahkan kepada kalian, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama diajarkan kepada kita adalah tauhid, keyakinan kita hanya kepada satu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tujuannya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan perintahnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian, kita hadir di sekolah, kita yang saat ini masih di rumah, ya, keadaan apapun kita, ya, kita ada karena adanya kedua orang tua. Dan Allah menakdirkan kita hadir dengan adanya kedua orang tua kita. Dan di antara tanggung jawab kita sebagai anak adalah terus berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selama yang diperintahkan kepada kita ada hal yang baik, bismillah kita kerjakan. Ya. Namun, mungkin di antara kita kemudian mulai bertanya, bagaimana dengan kita yang tidak bersama orang tua? Kalau jika hari ini ada beberapa teman yang bersama dengan orang tua di rumah, pengabdiannya mungkin lebih banyak karena dia bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang tua yang selama dia mampu, ataupun ada hal-hal yang lain yang kemudian mungkin diminta oleh orang tua untuk dibantunya. Maka itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita melaksanakan perintahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan kita yang ada di pondok, cara mengabdi ataupun berbuat baik kepada orang tua? Anak-anakku sekalian, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua yang saat ini kita berjauhan. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa untuk kebaikan orang tua. Doanya bagaimana, Ustadz? Semua doa yang mau kita ucapkan silakan. Tidak hanya berpatokan kepada Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara kemudian selesai, tidak. Tetapi semua bahasa yang kita ucapkan, kita ungkapkan sebagai pengharapan kita menjadi bagian dari doa untuk kedua orang tua kita, silakan. Dari setiap sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, dan yang lain-lain sebagainya, silakan berdoa yang terbaik untuk kedua orang tua. Selain doa yang biasa kita baca, Rabbi firli tadi, ya, kita bisa menambahkan, Ya Allah, dengan bahasa kita, bahasa apapun, Allah itu maha mengetahui semua bahasa. Ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua. Sehatkanlah ia, ya Allah. Jauhkanlah dia dari bahaya, ya Allah. Mudahkanlah rezekinya, mudahkanlah urusannya. Berikanlah kesabaran kepadanya. Berikanlah harta yang halal lagi baik untuknya, dan seterusnya. Dan di setiap hari itu doa itu harus terus dipanjatkan dengan penuh kehusuan. Dengan penuh kehusuan. Dan ini dilakukan dengan penuh kesadaran di setiap sujudnya, di setiap sholatnya, baik itu yang fardu ataupun yang sunnah. Ini adalah yang pertama ketika kita berjauhan dengan orang tua karena kita masih di pondok. Yang kedua, anak-anak sekalian, karena kita ada di pondok, maka di antara bakti kita kepada orang tua adalah berupaya dengan sebaik mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan yang telah ada di pondok. Utamanya adalah pelanggaran-pelanggaran yang berat. Adapun pelanggaran yang ringan seperti kadang terlambat karena ada sesuatu hal, itu adalah hal yang normal. Tapi pelanggaran-pelanggaran kategori sudah mulai berat dan seterusnya itu hendaknya dihindari. Itu adalah bagian dari bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berbuat baik kepada orang tua. Perlu dipahami anak-anakku sekalian bahwasanya kita berbakti kepada orang tua itu bukan agar orang tua mengatakan kita ini menjadi orang yang baik, kita ini adalah anak yang solih, ataupun tetangga mengatakan kita bahwasanya kita ini adalah anak yang solih, anak yang baik. Tidak. Ya, kalau kita berharap dari orang, maka kita akan menyesal. Tapi kita akan selalu bahagia. Kita berbakti kepada orang tua itu bukan karena ada nilai dari orang lain, nilai dari kakak, adik, saudara, ataupun tetangga, ataupun orang tua kita sendiri. Tapi kita lagi menyampaikan ataupun menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah, yaitu adalah berbuat baik
Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sekalian, selama kita ada di pondok ataupun berjauhan dengan orang tua adalah berusaha juga dengan sebaik mungkin bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa itu, Ustaz? Bertanggung jawab untuk menjaga semua barang-barang yang telah dibelikan orang tua untuk kita. Apapun itu barangnya. Jilbab, baju, celana, sepatu, sendal, buku, semuanya. Ya, tanggung jawab kita adalah menjaga itu agar tidak hilang. Sehingga barang-barang itu orang tua tidak akan mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang yang sama karena keteledoran kita. Kita tidak bisa menjaga baju itu, kita tidak bisa menjaga timba itu, kita tidak bisa menjaga sendal itu, kita tidak bisa menjaga handuk itu, dan seterusnya. Sehingga orang tua tidak mengeluarkan uang yang kedua kalinya hanya untuk beli barang yang sama karena keteledoran kita. Bolehlah orang tua itu membeli barang kalau memang barang itu betul-betul sudah rusak ataupun karena sudah kecil. Karena apa? Itu adalah bagian dari perilaku ataupun tanggung jawab kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan menjaga barang-barang yang telah dibelikan oleh orang tua. Ingat anak-anak sekalian, ya, ketika kita menghilangkan barang, kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Kita sia-siakan. Ya, kemudian kita mengatakan bajuku hilang, celanaku hilang, sepatuku hilang, dan seterusnya. Kemudian kita minta orang tua belikan lagi, berarti kita sedang berbuat dolim kepada orang tua dalam bentuk perilaku. Karena apa? Kita tidak tanggung jawab. Dan ingat, ya, kita yang saat ini ada di pondok, begitu pula yang ada di rumah, semua barang yang disediakan orang tua untuk kita, maka kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita lalai, kita rusakkan, berarti kita sedang berbuat dolim kepada kedua orang tua kita. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian, adalah kita juga harus berusaha dengan sebaik mungkin meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik ataupun yang non akademik, ya, secara skill ataupun yang lainnya juga harus kita tumbuhkan secara terus-menerus. Ya, bentuk prestasi itu juga adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah dan pengabdian kita kepada orang tua. Karena apa? Itu adalah bagian dari kebaikan. Dan orang tua menyekolahkan kita, di antara tujuannya adalah kita menjadi anak yang solih. Nah, di antara ciri anak yang solih itu adalah cara kemampuan dia pemahaman terhadap agama itu adalah bagus, bacaan Al-Qurannya bagus, hafalannya terus bertambah, adab-adabnya juga adalah bagus. Dan yang keempat ini, kita titik poinnya ada pada adab. Adab kita kepada orang tua itu diantaranya adalah bicaranya kepada orang tua. Kalau kita mau minta sesuatu kepada orang tua, adabnya bagaimana? Ya. Kalau kemudian ada hal yang memang urgent, kita harus berkomunikasi dengan orang tua, maka adab-adabnya bagaimana? Nah, ini harus dipahami dan harus berupaya untuk menumbuhkan dalam diri untuk berupaya menjaga adab-adab yang baik kepada orang tua. Minta itu menggunakan adab-adab yang baik. Tidak boleh mengancam, tidak boleh ngambek, tidak boleh marah, ya, tidak boleh mengatakan, ibu ini bagaimana? Jajanku sudah habis, barang-barangku ini sudah kurang. Kenapa kau tidak pernah? Kenapa kau terlambat kirimnya? Uang jajanku sudah berkurang, dan seterusnya. Seolah-olah kita ini banyak menuntut, kita ini mengancam. Nah, ini berarti kita sedang berperilaku buruk ataupun kita sedang bermaksiat kepada Allah, yaitu karena kita mengancam ataupun menyuruh-nyuruh orang tua karena keinginan kita itu belum bisa terpenuhi dengan baik. Terakhir anak-anak sekalian, yang kelima adalah ketika kita melakukan amal soleh, ya,
di sini bentuk amal soleh apapun. Ya, kalau kita di pondok banyak sekali bentuknya, kalau di rumah juga bentuknya sangat banyak. Maka ketika kita mengerjakan amal soleh itu, kita ya, dianjurkan juga untuk berdoa agar Allah terima amal ini. Kemudian kita juga berdoa, ya Allah, amal ini adalah amal yang baik. Ya, Allah, Engkau mudahkan urusanku, urusan ayah ibu. Ya, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, jadikan dia husnul khotimah di akhir hayatnya, diampuni dosa-dosanya, dan seterusnya. Nah, ini juga harus kita tumbuhkan dalam diri sehingga ada kepekaan kita ketika kita berbuat baik, tapi kemudian kita ada pesan yang lain yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya baca Al-Quran ada hal yang baik, maka Engkau terimalah ya, tilawah saya ini. Engkau mudahkan urusan ayah ibu. Ya, ampunilah dosanya ya Allah, dengan wasilah saya baca Al-Quran dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari kita berbakti kepada orang tua selama kita berjauhan, ataupun saat ini kita ada di pondok, ataupun saat ini mungkin kita juga sebagian ada masih bersama orang tua di rumah. Anak-anakku sekalian, ini adalah di antara hal-hal yang harus terus kita tumbuhkan sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini ada di sekolah ataupun yang saat ini ada di rumah bersama orang tua, karena keadaan ini kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kita, dan Allah jugalah yang akan memudahkan segala hal yang sulit. Dan mudah-mudahan kalau nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Demikian anak sekalian yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semuanya. Ustaz cukupkan, kiranya ada hal yang kurang berkenan saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum